Video How Islam Saved Western Civilization karya Dr. Roy Casagrandes sengaja dibuat provokatif. Judulnya bukan untuk memberi jawaban sederhana, tetapi untuk menentang cara kita memahami sejarah yang selama ini dianggap mapan. Judul ini terinspirasi dari buku How the Irish Saved Civilization, yang justru dikritik Casagrandes karena asumsi dasarnya bermasalah. Buku tersebut mengklaim bahwa peradaban Barat diselamatkan setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi pada tahun 476 Masehi. Namun, Casagrandes menegaskan bahwa Romawi tidak benar-benar runtuh saat itu, karena Kekaisaran Romawi Timur masih bertahan hingga 1453 Masehi. Dari sini, Casagrandes membuka kritik terhadap penyederhanaan sejarah dan menunjukkan bahwa dunia Islam memainkan peran penting dalam menjaga, mengembangkan, dan meneruskan pengetahuan yang kemudian membentuk peradaban Barat. Nah, teman-teman, pernah nggak sih dengar anggapan bahwa peradaban Barat sejak awal tuh udah rapi, bersatu, dan harmonis? Nah, nyatanya anggapan itu tuh lebih tepat disebut sebagai mitos. Sejarah awal Eropa menunjukkan kondisi yang jauh lebih kompleks. Di berbagai wilayah, termasuk kawasan Jermanik, masyarakat itu tidak langsung menganut kekristenan. Banyak yang masih memegang kepercayaan pagan, dan bahkan di kalangan Kristen sendiri, belum ada satu ajaran yang disepakati bersama. Di masa awal kekristenan, berbagai tafsir teologis itu saling bersaing. Situasi ini menjadi penting ketika Kekaisaran Romawi menjadikan Kristen sebagai agama negara. Demi stabilitas politik dan administrasi, ajaran agama perlu diseragamkan. Hal ini dilakukan melalui Konsili Nisea tahun 325 Masehi yang menetapkan doktrin utama seperti Trinitas dan menentukan Injil-Injil resmi. Salah satu perdebatan besarnya berkaitan dengan sifat Yesus yang melahirkan perbedaan antara ajaran resmi gereja dan Arianisme. Menariknya, Arianisme itu justru berkembang secara luas di Mesir, Suriah, dan di kalangan suku Jermanik. Karena itu, proses pengkristenan tidak selalu berarti perpindahan dari paganisme ke Kristen, melainkan dari satu versi Kristen ke versi Kristen yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa peradaban Barat itu tidak lahir dari kesatuan sejak awal, melainkan dari perbedaan, konflik, dan proses penyeragaman yang cukup panjang. Dalam mata kuliah Western Civilization, sejarah Barat sering dipadatkan secara ekstrim. Rentang waktu sekitar 5.400 tahun harus diringkas hanya dalam kurang lebih 16 minggu perkuliahan. Akibatnya, periode modern mendapat porsi jauh lebih besar dibandingkan periode kuno. Perkuliahan biasanya dimulai dari Mesopotamia dan Mesir, sekitar 3.400 sebelum Masehi. Namun kedua peradaban ini sering hanya dibahas sekilas sebelum fokus beralih ke Yunani dan Romawi. Yunani dan Romawi kemudian diposisikan sebagai fondasi utama peradaban Barat, terutama dalam politik, hukum, dan filsafat. Sementara itu, abad pertengahan yang berlangsung hampir 1000 tahun seringkali diringkas dalam satu pertemuan dengan perspektif yang cenderung Eropa sentris. Kemudian, Renaissance dan Perang 30 tahun lalu mendapat perhatian besar. Sebelum sejarah bergerak cepat ke periode modern dan kontemporer, narasi ini menunjukkan adanya bias kronologis dan Eurosentrisme yang mengabaikan peran-peran penting peradaban Timur Tengah, termasuk Mesopotamia, Mesir, serta Sungai Tigris, Efrat, dan Nil, dalam membentuk fondasi awal peradaban manusia. Memasuki pembahasan tentang The Dark Age of Narrative, di mana Dr. Roy Casagrandes mengatakan bahwa peradaban Eropa memang luar biasa. Kekuatan politik, militer, dan organisasinya membuat Eropa mampu menaklukkan banyak wilayah, terutama pada masa kolonial sekitar abad ke-15 sampai ke-19. Tetapi, pembahasan ini bukan untuk memuji atau merendahkan Eropa, melainkan untuk mengkritisi cara sejarah peradaban diceritakan. Selama ini, sejarah peradaban Barat biasanya dimulai dari Sumeria sekitar 3.400 sebelum Masehi, karena di sanalah tulisan mulai digunakan. Akibatnya, peradaban sering diukur dari adanya atau tidak tulisan. Padahal dari sudut pandang ilmu politik, peradaban justru dimulai dari adanya pemerintahan dan sistem administrasi. Tulisan muncul belakangan sebagai alat untuk mencatat pajak, hasil panen, dan urusan negara. Contohnya, di Mesir kuno sudah mempunyai sistem pemerintahan sejak 4.500 sebelum Masehi, bahkan sebelum tulisan berkembang dengan baik. Istilah zaman kegelapan muncul setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada 476 Masehi di Eropa Barat. Saat itu jumlah dokumen dan catatan menurun, sehingga sejarawan menganggap periode ini sebagai masa yang gelap. Namun, pada waktu yang sama, wilayah lain seperti di dunia Islam pada masa Abbasiyah abad ke-8 sampai ke-13 dan di Asia Timur justru mengalami kemajuan yang sangat besar.
Jadi zaman kegelapan sebenarnya bukan kemunduran peradaban manusia secara keseluruhan, melainkan keterbatasan cara pandang sejarah Barat yang terlalu berfokus pada Eropa dan tulisan. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi, Eropa Barat mengalami kemunduran dalam pemerintahan dan pendidikan. Melemahnya institusi keilmuan menyebabkan terputusnya pewarisan pengetahuan klasik Yunani Romawi. Namun, kemunduran ini tidak bersifat menyeluruh karena wilayah Romawi Timur tetap berkembang. Dari perspektif manajemen, kondisi tersebut menunjukkan bahwa lemahnya kepemimpinan serta ketiadaan sistem manajemen pengetahuan yang terstruktur dapat mengakibatkan hilangnya aset intelektual, terutama pada masa krisis. Sebaliknya, pada periode yang sama, peradaban Islam berkembang sebagai pusat intelektual dunia. Perkembangan ini didukung oleh kekuatan politik yang memiliki komitmen tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Pengetahuan klasik tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dikelola secara sistematis dan dikembangkan menjadi inovasi baru. Hal ini menegaskan pentingnya kepemimpinan visioner dan kebijakan yang mendukung pembelajaran berkelanjutan. Salah satu contoh utama adalah Baitul Hikmah yang berada di Baghdad, yang dimana berfungsi sebagai pusat penerjemahan, perpustakaan, dan penelitian. Lembaga ini mencerminkan manajemen pengetahuan yang terintegrasi. Keberhasilan tersebut juga didukung oleh kolaborasi lintas agama dan budaya yang mendorong kreativitas dan inovasi. Pengetahuan dari dunia Islam kemudian ditransfer ke Eropa melalui wilayah seperti Andalusia dan Sisilia, menjadi fondasi kebangkitan intelektual Eropa dan lahirnya Renaissance. Dengan demikian, sejarah menegaskan bahwa manajemen pengetahuan yang terstruktur, dukungan kebijakan, dan komitmen kepemimpinan merupakan kunci ketahanan dan daya saing peradaban. Menurut Prof. Roy Casagranda, dalam sejarah Barat, pihak yang dominan sering menentukan apa yang dianggap sebagai pusat peradaban. Karena itu, narasi sejarah Barat cenderung menyoroti Inggris hingga sekitar tahun 1776, lalu beralih ke Amerika Serikat sebagai penerus utama peradaban Barat. Cara pandang ini bermasalah karena peradaban yang disebut Barat justru berakar dari wilayah timur, khususnya di Mesir dan juga Mesopotamia. Saat Julius Caesar menaklukkan Galia pada abad ke-1 sebelum Masehi, Mesir telah menjadi pusat peradaban besar selama ribuan tahun. Peradaban awal tumbuh di sekitar Sungai Nil, Tigris, dan juga Eufrat, dan tidak pernah benar-benar hilang. Yang berubah hanyalah cara Barat membingkainya saja. Kemudian, melalui imperialisme, Barat juga membangun dominasi simbolik lewat peta, penanaman wilayah, dan juga penulisan sejarah, sehingga muncul istilah Near East, Middle East, dan juga Far East dari sudut pandang Eropa saja. Akibatnya, peran wilayah timur sebagai pusat awal peradaban dan pelestarian pengetahuan Yunani semakin terpinggirkan. Padahal dari sanalah pengetahuan kuno tersebut dikembangkan dan diteruskan kembali ke Eropa. Selama ini, cara kita memandang dunia sering dibagi ke dalam dua kutub besar, Barat dan Timur. Pembagian ini terasa seperti suatu yang wajar dan alamiah. Padahal, sebenarnya cara pandang tersebut tidak netral. Ia membentuk oleh sejarah, kekuasaan, dan cara pengetahuan diproduksi, terutama melalui apa yang disebut sebagai Orientalisme. Orientalisme adalah cara Barat membangun gambaran tentang Timur sebagai yang lain. Timur sering digambarkan sebagai tidak rasional, tidak efisien, otoriter, dan kacau. Sebaliknya, Barat diposisikan sebagai orang yang rasional, demokratis, bebas, dan sejahtera. Gambaran ini terlihat rapi, tapi sangat menyederhanakan kenyataan, seolah-olah Barat tidak pernah memiliki konflik sosial, krisis ekonomi, atau kekerasan politik, dan Timur selalu identik dengan keterbelakangan. Jika kita melihat sejarah peradaban dan pengetahuan dengan sudut pandang yang lebih luas, gambaran hitam putih antar Barat dan Timur mulai runtuh. Dalam sejarah, sarjana Muslim, Persia, dan Arab memiliki peran yang sangat penting sebagai penjaga dan pengembang peradaban dunia. Dengan memahami sejarah secara kritis, kita dapat melihat bahwa peradaban Barat tidak tumbuh secara terisolasi. Dunia Islam memainkan peran kunci dalam menjaga dan mentransmisikan pengetahuan yang membentuk dunia modern. Kesadaran ini mengajak kita untuk tidak lagi melihat sejarah sebagai milik satu peradaban saja. Sejarah adalah hasil dari pertukaran gagasan, kerjasama lintas budaya, dan kontribusi banyak masyarakat. Dengan cara pandang ini, kita bisa lebih adil dan memahami masa lalu dan lebih bijak dalam melihat peradaban di masa kini. Sekian dan terima kasih.